أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المحترمين rahimakumullah, wabil khusus kepada pengurus takmir Mushola Al-Ikhlas, Bapak Ketua dan seluruh jajarannya, Pak Yogi, Pak Haji Yogi, komunitas sumpai kalau Pak Yogi, ikan kita sah dibuat muliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ketua RW, Pak RT, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia, tempat yang mulia, mushola tercinta kita, yakni mushola Al-Ikhlas, dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Maka dengan nikmat Allah yang luar biasa ini, marilah kita ikrarkan syukur kita dengan bersama-sama membaca doa tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat serta salamullah semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa syariat Islam, memperjuangkan syariat Islam, akhlakul karimah, Al-Quran, kitab Allah yang mulia, sehingga kita menjadi umat yang terbaik dari sekian umat. Dan beliau adalah satu-satunya Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bersama-sama baca sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini hati kita buat imawat di golek tu galer ono. Hati kita merasa gembira. Kenapa kita harus gembira? Karena kita hari ini adalah dipilih oleh Allah sebagai hamba yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di Mushola Al-Ikhlas ini, kita bersama-sama untuk mengenang, untuk menambahkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini pernah terjadi di zaman Rasul. Pernah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari masjid, ketika keluar, bahkan kadang keluar dari rumahnya beliau, mendapati
para sahabat beliau sedang berkumpul membicarakan tentang kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah sikap Rasul ketika ada sahabat yang memperbincangkan akan kemuliaan Rasulullah? Maka Kanjeng Rasul sangatlah bahagia, sangatlah gembira, dan bahkan sahabat-sahabat tersebut didoakan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita berkumpul di pagi hari ini tidak lain adalah untuk bersama-sama mengenang perjuangan Rasulullah SAW dan juga menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dengan demikian kita akan dipandang oleh Allah dengan pandangan ridho, dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sudah menjadi maklum sebagai umatnya Rasul, kita sudah harus mengetahui tentang bagaimana dilahirkannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari apa, tahun apa, tanggal berapa, di bulan apa, insya Allah sudah hafal semua. Namun tidak cukup demikian, ada beberapa pelajaran penting yang harus kita petik, ada beberapa hikmah yang harus kita ambil pelajaran dan untuk kita teladani, untuk kita amalkan. Di antaranya adalah ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, semua orang bergembira. Bahkan orang-orang kafir ini pun ikut gembira. Di antara keluarga beliau baginda Nabi Muhammad SAW, pamannya, saudara-saudaranya semua ikut gembira. Saking gembiranya ada salah satu daripada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Saking gembiranya beliau sampai punya budak. Namanya siapa budaknya? Lalim. Beliau sampai budaknya ini biasanya untuk latih beliau dikatakan, wes sekarang hari ini kau tak usah ngeladeni aku. Iki aku pokoknya dino iki aku tak ngopi gawe kopi dhewe. Wes nak pengen masak tak masak dhewe, mungkin ibaratnya di Tembalang atau di Semarang gitu. Sekarang kau pergi ke rumahnya Mbah Sinten Abdul Muthalib. Sekarang kau ikut bantu-bantu di sana dan seterusnya. Dan pada akhirnya budaknya tersebut dimerdekakan. Saking gembiranya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan berjalannya waktu, Nabi Muhammad kecil saat itu belum menjadi nabi. Orangnya Masya Allah, gantengnya luar biasa. Jadi kalau jenengan sering mendengar cerita akan ketampanan Nabi Yusuf, ini sudah luar biasa. Karena di antara mukjizatnya Nabi Yusuf adalah diberikan paras yang menawan, paras yang gantengnya luar biasa. Namun Kanjeng Nabi lebih ganteng. Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Masya Allah, semuanya sempurna. Dari bentuk fisiknya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Kanjeng Nabi itu sempurna semua. Kalau diceritakan sehari dua hari gak akan selesai. Di dalam beberapa kitab itu diceritakan betapa sempurnanya fisiknya Rasulullah SAW. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam legam, kemudian alisnya bagaimana, bibirnya bagaimana, dan seterusnya sampai ujung kaki diceritakan secara komplit. Pada intinya Kanjeng Nabi Muhammad ini sempurna segala-galanya, baik secara fisik maupun rohaniah. Hatinya Rasulullah paling sempurna di antara sekian hati-hati hambanya Allah. Paling suci adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Kanjeng Nabi di dalam sebuah untaian Muhammadun
bashar lakal bashar. Sering kita nyanyikan syair tersebut menjadi syair Muhammadun bashar lakal bashari, Muhammadun bashar lakal bashari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bersama Muhammadun basyarun lakal basyari, Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad adalah bashar, manusia. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia biasa, tidak seperti lumrahnya manusia. Kenapa dikatakan manusia? Karena Kanjeng Nabi juga memang secara lahiriah bentuknya seperti manusia, dilahirkan dengan ibu yang suci, kemudian punya bapak yang luar biasa dan seterusnya. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia-manusia yang lain. Apakah buktinya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sejak lahir sudah dikhitan. Umumnya manusia ketika lahir nomor khitan apa derek Bapak Ibu? Derek. Kadang-kadang wis tuwa nembe khitan. Nabi Ibrahim itu nabi dan rasul, itu khitannya umur 80 tahun. 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu khitannya umur 80 tahun. Khitannya pakai apa? Bil kudur, dengan kampak. Saya kayak 80 tahun. Saat itu belum ada alat seperti sekarang, belum ada laser, belum ada cutter, belum ada saya itu mungkin. Kita nih leh motong niku dengan bil kudur, dipotong pakai kampak. Tapi jangan dipraktekkan ya. Karena ini sunnah Rasul. Dan kaya Nabi Ibrahim, khitane nganggo kampak. Anakmu tok kita nganggo kampak yang tak kabeh. Ya seperti ceritanya kakek kita, bukan bapak kita ya. Ini khitannya belum pakai alat seperti sekarang. Dan obatnya juga masih sangat manual, jangan dulu masih herbal banget. Saya dicintai orang-orang zaman dulu, termasuk bapak saya, apalagi kakek saya, termasuk kakek-kakek kita semua. Dulu khitannya pakai pelat itu apa? Saking keren itu peng diseset, termasuk saya dimotong pusar itu saya masih menjumpai mbah dukun bayi motong pusar itu pakai pelat gen aja infeksi luwih aman. Biyen sing dipotong pelat pring niku mboten gunting mboten silet tapi pelat, termasuk kaki kita dipotong nganggo pelat. Nah niku obatnya itu tawon tutur zaman biyen jare niku. Tawon tutur iki to, iki ngobati ngono niku tok. Sekarang napa jenenge khitan wis ana laser dan lain sebagainya. 3 dina mari biyen niku 40 dina urun. Bisa dicengkal go sepet kok. Nggih, menangi Bapak nggih. Ini bapak-bapak ini termasuk korban ya. Pelaku gitu, pelaku. Nah, terus pakai modern sedikit berkembang apa obatnya nganggo SA sing kuku niku. Jadi kan GSA lagi. SA ya. Kalau cek kemutan, Mas kula sepupu wis sedereke kula sampe ngomah niku dikitan ngobati go SA nang samping ana pitik dikira sego, dipukul pitik. Ya pelayaran to nggih. Niku nyata. Ya Allah. Artinya apa? Umumnya manusia lahir belum dikhitan. Nggih. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri belum khitan umur 80 tahun. Nah, Nabi Muhammad sejak lahir sudah khitan ya Allah. Nggih.
Ini salah satu lakal basyar. Maka di situ di dalam syair bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bahkan Rasulullah Muhammad itu bagaikan mutiara di antara bebatuan biasa. Jadi seandainya manusia seluruhnya ini batu-batu biasa, Nabi Muhammad adalah mutiara di antaranya. Masya Allah ya. Jadi memang Kanjeng Nabi itu khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Seluruh makhluk yang ada di bumi bahkan di langit itu adalah paling sempurna, paling baik adalah Nabi Muhammad, bahkan melebihi malaikat, para malaikat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul itu derajatnya mulia. Beliaunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, bahkan menjadi pemimpin dari seluruh nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka Kanjeng Nabi ini adalah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menguap, nggak pernah angok. Seumur hidup nggak pernah angok. Baru tahu. Awake dhewe sak jam angok ping 10. Lho, umumnya manungsa nek ngantuk angok mboten. Menguap mboten. Angok. Bahkan kadang ra ditutupi nggih. Wis angok tuh. Wong ora ditutupi nggih. Nah, maka kalau kita mengikuti sunnahnya, jadi Kanjeng Nabi pernah mengajarkan bagaimana ketika kita angop menutupi. Loh, Kanjeng Nabi kan nggak pernah angop, nggak pernah menguap. Sahabat yang pernah angop, maka Kanjeng Nabi mengajarkan, walaupun Kanjeng Nabi nggak pernah angop, nggak pernah menguap, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan para sahabat yang saat itu menguap atau angop. Bagaimana caranya kalau kita angop atau menguap? Kita tutup dengan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri yang dohir. Nah, ini kalau di atas ya. Ya, biar aja nggak apa-apa. Sebentar lagi nggak panas. Iklan yang pertama iklan ya. Saya dilanjut ya. Jadi disunahkan ketika kita menguap, walaupun Rasulullah tidak pernah menguap, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada sahabat, yaitu disunahkan ditutup dengan telapak kiri yang dohir, bukan yang batin. Jadi dohir ini, yang punggungnya telapak tangan, yang kiri itu sunnah. Jadi ketika di antar adabnya ketika kita menguap, ngantuk misalnya ditutup dengan tangan kiri, punggungnya telapak tangan yang kiri. Ini sunnah. Aku dibiarkan melakukan wobong, wangat. Khawatir nek ana laler lewat wah tambah bleng. Sunnah ini. Apa meneh pas kesoting. Nah, kalau nate ningali nunggu pengajian, dan ternyata pas disoting pas wong angkop wong pon. Jadi itu kan ya saya memakai wong kan isin. Maka dari itu biasakan kita ketika menguap atau angkop ditutup dengan tangan kiri, punggungnya telapak tangan yang kiri. Itu sunnah. Loh, kita seperti ini kalau diniati kita mengikuti sunnah Rasul dapat pahala. Ya nanti saya jelaskan yang di akhir. Kanjeng Nabi tidak pernah menguap. Ini diantara lakal basyar, tidak seperti umumnya manusia. Seumur hidup Kanjeng Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Jadi kan nanti diecoki lalat bu, kulino. Rasulullah seumur-umur tidak pernah dihinggapi lalat. Seumur hidup Kanjeng Nabi orang tahu diecoki lalat. Awake dhewe dirubung laler. Bahkan lalere mecok nang lambe barang kadang-kadang mau irung mulai sampai laler ini dikatakan hewan sing paling ora sopan ya.
Karena apa? Kok tempat sampah ngerti-ngerti becok irung ora iso ora cewek barangnya. Ya Allah, gitu. Jadi kanjeng Nabi tidak pernah dihidapi lalat seumur hidup. Ini salah satu bukti la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Kemudian Rasulullah bau keringatnya wangi walaupun tanpa minyak. Jadi kan kira-kira 200 dino boten minyakan pripun lambune. Wes nano-nano nggih, ya ana kecut, ya ana asin, ya ana wis kok sengit. Kumpul dadi siji. Rasulullah semakin berkeringat semakin wangi. Ya Allah, ini Rasulullah. Dan bahkan air seninya Rasulullah ini tidak pernah ada bekasnya. Pernah ada sahabat beliau, sahabat Abu Thalhah dan lain sebagainya yang dekat-dekat Rasulullah, kepengin banget tahu akan seninya atau air seninya Rasulullah, air kencingnya Rasulullah, tidak pernah tahu. Kenapa demikian? Karena begitu Rasulullah ini kencing, langsung diserap dengan bumi dengan penuh kecintaannya. Bumi menyerap, menyedot. RKTO boleh mesin sedot ke sekolah. Ya bisa langsung les hilang tanpa bekas. Begitu awake dhewe nguyu seminggu lho, nomor bisa nguyu ngebon lho seminggu ra asat-asat. Mego kayak kumplo bae. Ya Allah, ambune pete jengkol gereh terasi manggu ape. Air seninya Rasulullah ini tanpa bekas. Begitu kanjeng Nabi seni langsung hilang di telan bumi. Walaupun dulu kan belum ada WC seperti sekarang. Kalau biar jambane kakuse set manual ya. Jadi kan pasti tasnya menangi ya. WC zaman biar manual tanah ya. Nah, kula mah tasnya menangi ya. Ono sing kadang WC-nya WC terpanjang sedunia. Tekali loh. Nah, ini namanya WC terpanjang sedunia. Nah, itu dulu kan seperti itu memang. Jadi kan Nabi ketika seni, belum ono kloset, duduk, jongkok, begitu enten piye langsung hilang, tidak pernah berbekas, tidak ada bekasnya. Sampai sahabat-sahabat terdekat beliau ini pengen tahu bagaimana Rasulullah seninya, bagaimana tidak pernah tahu. Saking apa? Saking itu di bumi ini sangat untuk pengen ngalah berkah air sendiri kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kanjeng Nabi ketika berjalan kanjeng Nabi itu selalu diiringi dengan mendung. Jadi nalika tindak kanjeng Nabi gak usah pakai payung bu, mendung niki ngiringi terus niku. Nah jadi kan diiringi mendung malah wedi yo. Wah malah iki mendung cepet-cepet golek payung dikira arep udan. Kanjeng Nabi selalu diiringi mendung. Ya Allah, ini salah satu bukti bahwa kanjeng Nabi basyar lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Bahkan masih banyak cerita-cerita yang lain. Ya Allah, yang mana bukti Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia biasa. Hatinya tidak pernah tidur selamanya. Walaupun mripate kanjeng Nabi kadang nate sare istirahat, tapi hatinya selalu terbangun, terjaga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Umumnya manusia apa meneh awake dhewe jangankan kita tidur melek ora tau zikir. Ya Allah, ini Rasulullah. Pandangannya ke belakang sama dengan pandangan ke depan. Awake dhewe ya iso tapi terus spion. Mula nek awake dhewe spion ini tiru-tiru kanjeng Nabi gak usah gue spion tahu pandangan ada di belakang. Ya Allah, masih banyak sekali kanjeng Rasul Muhammad SAW bukti daripada manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bahkan Rasulullah ini saking istimewanya ketika di Taif, karena kanjeng Nabi mohon maaf di dalam kitab I'anatul Talibin itu di situ wonten dawuh Gusti Allah namanya hadis qudsi laulaka ma khalaqtul afaq laulaka lama khalaqtul afaq. Ana sing maca lama khuliqatil afaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka seluruh jagat raya ini tidak akan kuciptakan. Ini ada di dalam kitab
I'anatul Thalibin juz 1. Itu kita boleh sing santri-santri. Kitab I'anatul Thalibin. Jadi kalau tidak karena Nabi Muhammad, seluruh jagat raya, bumi dan seisinya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kanjeng Nabi setelah menginjak dewasa, ketika kecilnya ini Masya Allah semua orang mencintainya, ya. Semua orang cinta Rasul, sampai orang-orang kafir pun cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saudara-saudara dekatnya, pamannya, saudara semua cinta kepada Nabi. Orang-orang kafir semua cinta karena kanjeng Nabi adalah orang yang sangat jujur dalam segala hal. Nabi Muhammad sejak belum jadi Nabi itu orang yang termasuk terpercaya. Maka julukannya Al-Amin, jujur, terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah suloyo. Orang tahu suloyo, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah khianat. Maka semua orang senang berteman pada beliau. Tapi mohon maaf, setelah beliau mulai mendapat wahyu untuk berjuang, untuk berdakwah, mulai satu persatu temannya meninggalkan, bahkan saudaranya mulai meninggalkan, bahkan sering mendapat teguran dari tetangganya, dari saudaranya. Pernah kanjeng Nabi ini sudah mau dimusuhi, mau diperangi. Terus ada salah satu di antara orang kafir ini mau memerangi Rasulullah. Saat kanjeng Nabi sudah mulai dakwah, kemudian dihalangi oleh Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab masih agak baik kata Nabi Muhammad, karena aslinya dulu awalnya baik banget Abu Lahab ini pada Nabi Muhammad, karena pamannya. Jangan dulu tak bilangi, tak kandhani sik. Coba tak nasihatin dulu agar dia untuk tidak berdakwah, untuk tidak mengajak-ajak agamanya yang baru. Terus kanjeng Nabi didekati Abu Lahab, dibilangin terus kowe misal duwe agama anyar wis rasa dakwah, rasa ajak-ajak karo wong liya, awak mungkin aman dan seterusnya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad karena mengemban risalah dari Allah, kewajiban menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mundur sejengkal pun. Kanjeng Nabi tetap lurus dakwah, terus maju terus. Pada akhirnya sampai keluarganya pun memusuhi, termasuk Abu Lahab, orang yang sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kebangetannya Abu Lahab itu benci Rasulullah, sering kali untuk mengeksekusi kanjeng Nabi Muhammad sampai sekian kali. Bahkan Masya Allah, saking bencinya termasuk istrinya Abu Lahab, Allah murkanya luar biasa sampai namanya diabadikan di dalam surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Itu karena saking bencinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Orang yang seperti itu Abu Lahab, yang akhir hayatnya bencinya dengan Rasulullah luar biasa, tapi dulu pernah cinta kanjeng Nabi, pernah seneng ketika kanjeng Nabi lahir, pernah kok Pak? Hanya pernah. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan setiap hari Senin Abu Lahab itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah cinta, pernah senang akan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun pada akhirnya sampai akhir hayatnya itu dalam keadaan kafir dan membenci Rasul. Tapi guru-guru pernah tahu seneng, tahu tok niku wae setiap hari Senin Gusti Allah memberikan rahmatnya, memberikan kebijakan yang luar biasa kepada Abu Lahab, siksanya diringankan. Guru-guru pernah seneng. Beberapa hikmah yang bisa kita petik, di antaranya apa? Orang itu ketika dakwah pasti akan mempunyai musuh. Itu sudah lumrah, sudah biasa. Maka kita ketika dakwah, orang-orang yang menjadi pemuka, baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, takmir musola, pengurus musola, Pak RT, Pak RW,
Bu RT, Bu RW, semua tokoh. Ketika dia sudah mulai dakwah, sudah mulai untuk melakukan perbaikan, memperbaiki orang lain dan masyarakat atau lain sebagainya, pasti ada yang memusuhi. Ini adalah sudah menjadi sunnatullah. Tapi betul usah khawatir, jenengan dakwah dimusuhi orang, dimusuhi masyarakat, bahkan banyak orang, santai aja. Berarti jenengan bolone Kanjeng Nabi. Bolone Kanjeng kita, bolone Kanjeng Nabi. Kenapa? Rasulullah saja orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, tidak ada sedikit pun cacat di dalam Rasulullah, baik fisik maupun secara rohani ataupun akhlakul karimah. Niku dimusuhi masyarakat sampai pada akhirnya, ringkas cerita, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu masih punya istri, ya soalnya mau dijujuk nak, nurut ya rong dino tolong dino rabu. Masih punya istri Siti Khadijah, punya paman Abu Thalib, ini masih agak segan orang-orang kafir untuk secara terang-terangan. Tapi setelah beliau berdua wafat, Kanjeng Nabi ini semakin mendapat banyak tekanan, teror, mau dieksekusi. Pada akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memutuskan untuk pindah ke Taif. Karena bayangannya di Taif nanti saya di sana bisa mengembangkan dakwah, di sana nyaman. Ternyata sampai ke Taif juga di sana dimusuhi banyak orang, bahkan sampai dilempari batu, sampai berdarah-darah Rasulullah. Kakinya sampai berdarah di delewer menurut bahasanya. Saking dideleh napa dolimi tiang-tiang Taif. Sakingnya Kanjeng Nabi didolimi melihat seperti itu, sampai malaikat gerak. Gerak malaikat, bahkan gunung-gunung yang ada di Taif itu juga ikut gerak. Sampai gunungnya matur kalau Kanjeng Nabi, ya Rasul, apabila engkau menghendaki atau memperbolehkan, saya akan saya binasakan semua penduduk yang ada di Taif. Ini seandainya jenengan kok kerasopis kita belekane gunungnya do mantek kabeh Kanjeng Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Walaupun mungkin mereka sekarang tidak mengikutiku, tidak mau ikut denganku, agamaku, tidak percaya denganku, tapi saya tunggu anak cucunya besok semoga mengikuti aku. Tapi terbukti alhamdulillah saat ini penduduk Taif mungkin sudah 100% menjadi Islam. Sing nate ke Taif sinten? Nggih, saat ini bahkan di sana makmur di Taif itu. Ijo royo-royo. Saking Kanjeng Nabi di sana dulu ya Allah didolimi, tapi alam di sana ini berpihak pada Kanjeng Nabi. Gunung menawarkan diri untuk ngebleki masyarakat di Taif. Kemudian ada pohon ketika Kanjeng Nabi saat di antara pohon-pohon yang ada di situ. Dulu pohon belum banyak seperti sekarang ya, tapi ada pohon di sana. Karena Taif ini terkenal termasuk sekarang ini terkenal pegunungan yang hijau royo-royo. Walaupun hijau royo-royo ini orang boten kados mriki ya, tapi terkenal hijau royo-royo. Tapi kok enten kula ning bulan kemarin habis dari Taif ya. Niku enten kebun anggur nggih, wonten kebun pisang, bahkan ada kebun bunga mawar dan lain sebagainya ya. Itu Kanjeng Nabi ketika istirahat, batu ini geser mendekat Kanjeng Nabi, kemudian tangannya Kanjeng Nabi diletakkan di batu itu, batu membentuk tangannya Rasulullah untuk membuat nyaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batunya membentuk tangan sehingga Kanjeng Nabi ketika duduk bersandar itu nyaman, ya. Terus di punggungnya juga demikian. Allah, batunya moro dewi, tapi sampai hati-hati ya. Nah sampai sesuk lewat menggone tebing misalnya ono watu moro, aja dikira sampai husnuzon. Alhamdulillah dia kaya Kanjeng Nabi kita ya. Loh, memang diceritakan seperti itu di dalam risalah termasuk menggone ana apa niku tenggene sirah. Kanjeng Nabi kita berjalan itu batu-batu pada tunduk hormat. Jadi moro mendekat, pohon-pohon mendekat, memberi keteduhan Kanjeng Nabi, nanti balik lagi gitu.
Tapi nak ku mau hati-hati sampean. Lewat ana watu moro ya cepet-cepet mlayu sampean dikira watune hormat karo sampean. Bukan tenan sampean. Itu kelas. Ini sedikit daripada mengisahkan bahwa Rasulullah ini seperti itu. Hikmahnya diantaranya adalah banyak sekali diantaranya orang itu ketika hanya soleh saja, baik saja, ini masih banyak semua mencintai. Mungkin tidak ada emosi, tapi ketika sudah beranjak ke muslih atau melakukan perbaikan, melakukan dakwah, maka sudah mulai akan dimusuhi banyak orang. Ini sudah hal yang lumrah menjadi motivasi kita bersama ketika kita menjadi tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan lain sebagainya, untuk berdakwah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, maka sudah lumrah hal yang biasa jika dimusuhi orang. Kita punya keyakinan bahwa aku dimusuhi masyarakat, dimusuhi orang, lah gak apa-apa, sing penting aku bolo nih Kanjeng Nabi. Bahkan ada waliullah itu berdoa, ya Allah, saya berdoa mohon kepadamu ya Allah, semoga saya dimusuhi masyarakat. Oh, sing mani itu ngoten kuwi. Dijawil kancane, nak kene disikut kancane, iki ndonga kok kaya ngono ki ngopo? Oh, aneh-aneh kancane iki do dimusuhi masyarakat, do masukane do meriang kok. Diomongke di fitnah do meriang sampai kok malah njaluk karo Gusti Allah. Alasannya apa? Alasannya adalah saking cintanya beliau kepada Rasulullah, aku kepingin sedikit merasakan apa yang dulu pernah dirasakan Rasulullah SAW. Ketika kita dimusuhi masyarakat, dimusuhi rakyat, dimusuhi tetangga, maka akan bisa membayangkan bagaimana dulu Kanjeng Rasul Muhammad dimusuhi tetangganya, dimusuhi bahkan saudaranya. Mau sekian kali dieksekusi mati Kanjeng Nabi. Awake di rumah apa-apa belas, ki diomong ketok, ki dirasani tok. Apa jenenge nanti diancam dipateni. Mboten ate to. Nek langgur ki diomong ketok ki lho awake segregesi, ya. Ora apa-apa guys. Jadi awake dhewe iki sedikit ora ono sak kukuringe mboten enten lho Kanjeng Nabi niku masyaallah nek musuhi masyarakat niku luar biasa sampai diwantem nggo watu, dipopoki lepong, ya Allah, diunek-uneke biasa. Dipopoki lepong dan lain sebagainya. Masyaallah. Niki para orang-orang khusus yang imannya sudah kuat itu diambil hikmahnya. Ketika kita dimusuhi masyarakat karena kita berjuang, berdakwah, kita ambil kebaikannya saja. Ya, sebagai situ gitu gak wae dhewe ingin ngrasake apa yang pernah dulu Rasulullah rasakan. Orang berdakwahnya seperti, insya Allah dengan demikian akan membuat tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa kitab dijelaskan Bapak Ibu, termasuk Nabatul Salah dan Syarahipun kitab Hidayah juga dijelaskan apa yang kita alami setiap hari, yang kita lakukan itu setiap hari dilaporkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, ngeten ini dilaporkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menerima laporan seperti ini, setiap kebaikan yang kita lakukan tersenyum Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya, apabila Kanjeng Nabi dilapori awake dhewe kok maksiat, Kanjeng Nabi nangis, bersedih dan memintakan memohonkan ampunan untuk kita semua. Masa ngono kuwi perhatian dari Kanjeng Nabi karo awake dhewe. Kira-kira awake dhewe nek wis kertas ngoten iki kira-kira dhewe balik napa? Cinta Nabi mboten. Cinta napa Bapak Bu? Kanjeng Nabi sebelum kita mengenal Rasulullah, Kanjeng Nabi sudah mencintai kita luar biasa. Begitu cintanya loh, sampai akhir hayatnya. Di akhir hayatnya sudah mulai sakaratul maut, itu masih mengingat kita. Sampai beliau berdoa ketika dicabut rohnya, merasakan sakit yang luar biasa, tanya kepada Jibril, tanya kepada Israel, apakah umatku besok ketika dicabut rohnya sakaratul maut akan merasakan sakit yang luar biasa seperti ini ya Jibril, ya Israel? Iya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi terus menangis, bukan karena sakitnya
dicabut ruhnya, tapi nangisnya. Bayangkan, kasihan kepada umatnya, besok kalau dicabut ruhnya akan sakit seperti ini. Akhirnya karena dia merasakan kesakitan, sakit nian, sakit banget, diceritakan kayak disayat 1000 pedang ketika ruhnya dicabut. Masya Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, timpakan saja semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku ya Allah. Ini di saat Kanjeng Nabi dicabut ruhnya, Pak. Masih memikirkan kita semua. Bahkan mohon kepada Allah agar semua umatnya ketika sakaratul maut, saat dicabut rohnya, agar dihilangkan sakitnya. Biar saya saja yang merasakan kesakitan. Itu Rasulullah. Masya Allah. Cinta nih kaya ngono Kanjeng Nabi karo awake dhewe. Kira-kira awake dhewe iki umat sing diambil napa boten? Ya Allah, nyuwun sewu. Kon manut Kanjeng Nabi suwipik kok bali lho ya Allah. Kon salat ramangka jamaah mbuh-mbuhan nggih. Selawat malas ya Allah. Maca Quran malas ya Allah. Jangan sampai cinta Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan, Pak. Harus kita balas cinta Rasulullah agar jangan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Maka dawuh Kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku, alias mengamalkan syariat Kanjeng Nabi, maka dia dihitung benar-benar mencintaiku. Jadi wong sing gelem ngamalno perintah Kanjeng Nabi, ninggalno larangane Kanjeng Nabi, mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi, melaksanakan syariat Kanjeng Nabi, iku dianggap wong sing napa? Cinta Kanjeng Nabi. Imbalannya apa? Dawuhnya Rasul, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah hakada. Maka dia akan masuk surga bersamaku seperti 2 jari ini. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Orang yang gelem manut Kanjeng Nabi niku, gelem menghidupkan sunnahnya, mengamalkan syariat-syariat ajaran Kanjeng Nabi, maka dia mencintai, berarti dia mencintaiku. Orang yang mencintaiku maka besok akan masuk surga bersamaku. Saking dekatnya Kanjeng Nabi mengisyaratkan dengan 2 jari. Saking dekatnya kita besok masuk surga bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wae monggo sareng-sareng sisa hidup yang ada yang masih Allah berikan ini kita gunakan untuk benar-benar kita ini mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi. Dimulai dari yang hal terkecil dulu aja Bapak Ibu. Betul sah sing muluk-muluk. Sing Kanjeng Nabi pernah sholat semalam suntuk sampai bengkak kakinya abot. Ketoke lho niku. Nggih. Abot apa lereng? Oh, nek kok sewengi, subuh ki mbomboan. Gas. Rong rakaat iki lho, iku wis padha ngono wengi, ora wis ora wengi padha iki lho. Iku wis mbomboan belum jamaah, wis alhamdulillah. Musolane kebuak wis alhamdulillah. Padahal iki berapa kakak iki? Musola semene kebak iki Pak iki. Kebak, alhamdulillah. Penuh nggih? Kapan-kapan tak sholat jamaah subuh ya. Enggak, kok dia kebak nyamuk dong. Lho kula niku kalih musala niki punya kenangan khusus lho Pak. Saestu sebelum jenengan menempati musala ini saya sudah menempati musala ini. Sebelum musala ini dipakai jamaah 5 waktu, saya sudah pernah jamaah di sini. Di sini itu dulu baru berapa rumah nih. Kula nanti itu kula ngesrupi daleme Pak sinten iki sing nanti kula cerita gitu. Maca Quran 30 juz maan kula mriki. Terus kula jamaah mriki iki masih kotor, masih kan bak tapak. Oh jadi apa wong munggah musala kanggo sandal mriki to. Kaya wong proyek gua apa nanti kula iki kita sing kotor. Iki musala guru manusia nang gone. Kula bayangke, wah suatu saat di musala di gone kok ketok kok asli. Saya bayangkan itu jujur ya Pak, bayangkan karena saya jamaah di sini. Waktu saya ngaji di situ itu semaan 30 juz. Saya bayangkan kita kok
Timbul asli musola. Seperti itu. Jadi saya punya kenangan khusus. Dan seterusnya lah nanti. Kebetulan namanya sama dengan masjid di tempat saya. Masjid di kalau ini kayak aneh kelas lah. Jadi ternyata jodoh. Jadi kalau mau baru ngaji waktu subuh ngaji sampai jam 8 di Masjid Al-Ikhlas, lanjut di musola Al-Ikhlas. Moga-moga ada ikhlas benar ya. Amin. Amin. Ya. Sedikit saya tambah. Kita mulai dari hal yang kecil saja dulu Pak. Mulai untuk mengikuti atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dari sunnah Rasul itu maksudnya ajaran Rasul ya. Jadi kata kalau teman jenengan mendengarkan sunnah Rasul itu maksudnya adalah ajaran Rasul. Kita mengikuti sunnah Nabi berarti mengikuti ajaran Nabi. Ajaran Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang bahkan maksudnya ada yang larangan Rasul berupa larangan Rasul dan seterusnya. Kita mulai dari yang terkecil saja. Setiap hari yang kita lakukan aktivitas ini jangan jauh-jauh dari sunnah ajaran Nabi. Yang setiap hari kita melakukan, kita mulai dari situ. Contohnya seperti setiap hari kita makan minum, benar enggak? Jadi kan harus setiap kita minum setiap hari. Kita amalkan, kita minum, makan setiap hari ini dengan sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran diperintahkan kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah sesukamu, tapi jangan berlebihan. Kita minum ini sesuai dengan kebutuhan. Cuman ada aturan-aturannya. Kita minum pakai tangan kanan, ambil dengan tangan kan? Kalau yang punya tangan kanan, tentunya. Kalau sing ini kiri kok tersinggung, soalnya ono sing mboten gadah tangan kanan. Yang normal punya tangan kanan biasakan ngambil dengan tangan kanan. Kemudian dibuka. Ini tak praktekkan. Biasanya buka, tutup, niku dengan tangan kanan mau kiri Bu. Biasanya ngambilnya tangan kanan, tapi pindah mau kiri, terus buka tutup tangan kanan. Enak. Ya, baru tutup dibuka biasanya pripun? Langsung? Enggak, gini ya. Enaknya kapan kan ya? Tutup, buka tangan kanan, langsung enggak. Ya, ini ampun dibiasakan. Karena ini hukumnya makruh dan tidak sesuai sunnah Rasul, ini kurang disenangi Kanjeng Nabi. Pindah tangan kanan. Oke, pindah tangan kanan dulu, terus ucapkan bismillah. Minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Mau kita ambil yang endeng-endeng dulu, jadi kan bismillahirrahmanirrahim. Batu ini ngono sih kalau ngono ya kalau. Terus setelah minum alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting Pak. Ini ajaran Rasul. Termasuk kita saat sudah minum baca alhamdulillah ini fadilahnya luar biasa. Di samping kita termasuk digolongkan orang yang dianggap orang yang ahli bersyukur kepada Allah, membuat ridhonya Allah Subhanahu. Ketika Allah melihat hambanya makan atau minum dengan membaca kalimat Allah, mengingat Allah, simpelnya baca bismillah, kemudian setelahnya bersyukur kepada Allah, membaca alhamdulillah, maka Allah ridho kepadanya. Alhamdulillah. Syukur setiap minum bismillah, satu teguk bismillah, setelah minum alhamdulillah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sunahnya ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kono. Oh aku ngelatane tapi sing nomor 3 ya rada akeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki sunnah. Langsung praktek ya Bu. Asli. Tapi aku karo guyu keselak makanya.
di samping niki termasuk secara syariat mendapat fadilah khusus, mendapat keutamaan khusus dari Allah. Saya pernah tanya Pak Dokter Sutopo, dokter nih, di Rumah Sakit RSND Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Kebetulan saya juga salah satu seksi kerohanian RSND. Saya sering acara sama beliau. Pernah saya jejer beliau waktu ada acara peresmian alat baru di RSND. Saya tanya sama Pak Dokter, Pak Dokter mau ketemu, saya mau tanya. Kebetulan di depan ini ada air minum. Menurut panjenengan, menurut penelitian atau yang panjenengan ketahui, air yang dibacakan doa atau bacakan Al-Quran ini kadarnya beda nggak dengan air yang tidak dibacakan doa atau dibacakan Al-Quran? Jawabnya beliau kurang lebihnya yang saya ingat, menurut penelitian yang sudah diteliti atau teman saya yang sudah meneliti, ini memang beda. Air yang dibacakan doa atau yang dibacakan Al-Quran dengan air yang tanpa dibacakan doa atau dibacakan Al-Quran, ini punya kadar yang berbeda. Di sini mengandung obat. Memang ada keterangan air yang dibacakan Bismillah, apalagi Al-Quran 30 juz, ini mengandung obat, mengandung sifat. Maka insya Allah setiap kita kali minum Bismillahirrahmanirrahim, setelah minum langsung Alhamdulillah 3 kali juga demikian. Sunahnya memang 3 kali kan? Di antara adabnya minum dan tidak terus gluk sak botol teh pisan. Itu kurang afdal. Banyak adabnya minum, tidak boleh bernafas di dalam gelas. Jadi kalau non gelas itu betul. Niki memang makruh. Rasulullah menghukumi makruh. Setelah tak tanyakan dokter, ternyata ini sinkron dengan ilmu medis. Ketika kita menguap atau bernafas di dalam gelas yang di situ ada air minumnya, itu akan membuat di situ banyak enzim. Bahasa dokter apa lah, pokoknya ini dadekno kuwi akan beracun. Makanan Kanjeng Nabi juga demikian. Jangan kau tiup makanan yang kau makan. Makruh, sampai hukumnya makruh. Kenapa demikian? Ternyata setelah saya tanyakan dokter, pernah saya diskusi sama dokter terkait dengan hukum syariat, kemudian saya padukan dengan ilmu medis. Ternyata banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang di situ memuat terkait dengan kesehatan, khususnya makan dan minum. Saya pernah diskusi lama sekali dengan para dokter. Alhamdulillah waktu itu ada, kebetulan saya juga tetangganya fakultas kedokteran. Gede kali ini loh. Terus rumah sakit itu sampingnya, saya juga seksi kerohanian rumah sakit. Kemudian ada waktu itu ada dokter yang ngaji rutin di tempat kami juga, jadi sering berbareng ngaji, jadi diskusi. Malam Selasa dia ada Pak Dokter Biru ya. Berbareng ngaji ini mesti kita diskusi terkait dengan kesehatan dan syariat. Nah, kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan kita minum dengan keadaan duduk, tidak berdiri? Ternyata di situ dokter mengatakan orang kalau minum berdiri itu filternya itu terlalu buka ya Allah, atau katupnya itu buka, sehingga nanti kalau ada penyakit tidak bisa difilter, tidak bisa disaring, langsung masuk akan merusak seluruh tubuh kita. Kalau kita duduk ini akan katupnya atau filternya nutup, jadi nanti bisa berfungsi untuk memfilter maka minuman yang kita konsumsi dan seterusnya lah. Oh ternyata Kanjeng Nabi itu maha dokter. Setelah saya sharing sama dokter, oh Kanjeng Nabi itu maha dokter ternyata. Gak boleh makan sambil makan minum dengan berdiri. Itu ternyata secara ilmu kedokteran pun sudah luar biasa diteliti. Ini salah satu contoh kecil kita mengikuti sunnah Rasul. Makan juga demikian Bapak Ibu. Disunahkan kita pakai tangan kanan. Syukur kalau makanan yang sekiranya kita bisa sentuh dengan kita sentuh langsung dengan tangan, itu lebih sehat. Kenapa demikian? Setelah saya tanyakan dokter juga, Kanjeng Nabi kok ajarannya kok unik menaku, kok dadak butuh tangan selama masih bisa disentuh dengan tangan. Tapi mohon maaf dengan dahar soto, yo sengaja yo iso nek kan yo kamelan.
Ono bar ngaji ngene sok praktek sunah kayane. Mlebu masuk apa jenenge nggone warung soto. Terus tangguhe soto mangane langsung 3 jari bahkan. Senggol kene iki mangane sunah rasul. Kowe ora ngaji kok ini aku bar ngaji. Yo monggo boleh-boleh saja itu juga bagus ning yo kok ketoke kok ora pati umum ngono lho. Sekiranya yang kita ini bisa lakukan dengan tangan, misalnya makan roti, dahar telo, puhu, ini kan kaget gitu. Kemudian apa, kurma. Nah, bahkan sunnahnya setelah makan itu ya lamuti. Atau kalau saya punya kitab khusus adab itu, setelah kita makan itu sunnahnya dilamuti. Ternyata di ujung-ujung jari kita ini ada penawar racun, Pak. Kalau gak ada kitab itu, kata kitab adab itu berarti ujung-ujung jari yang perlu dilamuti, nanti dari itu dilamuti itu. Niku ternyata ini nak santri biasa, malah ono tambahan berdilamuti terus diusap-usap sikil. Jari kan digimateni orang tua. Ono kadang protes jari ini apa jenenge diusap sikil digimateni orang tua, kok aku ora digimateni. Tapi biasa, kan sampai mateni waktu diusap go oli ya kalau itu digimateni ya. Emang itu ada kesunahan dilamuti. Dan Kanjeng Nabi dulu ketika makan korma ada cerita itu kan korma itu ada kulitnya itu kan, ya itu kadang si nempel begini, jadi itu dilamuti. Itu sunnah. Nah, itu banyak sekali sebenarnya terkait sunnah-sunnah yang sederhana tapi luar biasa. Termasuk makan minum setiap hari ini kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Oke, termasuk makan pakai tangan kanan dan dibiasakan dengan nyun sewu. Tapi kadang-kadang wis mulai tangan kanan, tapi kadang-kadang jadi kecolongan. Dahar soto, cendok tangan kanan. Tapi kerupuk kerupuk kiri apa kanan? Kiri. Los. Nah ini ada cek kiri. Jadi kalau memang harus kiri aja dibantu dengan tangan kanan atau diserah diletakkan. Maka kalau saya biasanya teknisnya yaitu teorinya kalau di warung biasanya gitu saya ambil tisu biasanya. Kerupuk ditaruh di tisu di meja, kemudian kita makan misalnya soto misalnya lah soto. Esok-esok ini kita akan soto angkat lah jadi. Bohong. Meja loh. Next. Kalau subuh berjamaah terus orang ngaji, bar ngaji soto sarapan. Ya semangat itu kayak gini. Sama itu kayak kebal. Karena ya aku mau motivasi ya lumayan nih, sarapan gratis sih. Jadi itu sudah dilakukan di beberapa masjid, musola dan juga harapan bermotivasi. Iki boten kok kula niku perintah jenengan boten. Ning nangkir iku ya ora. Kita jamaah mengharapkan gitu. Kados niki belum mengharapkan gitu. Mohon kembali lagi niku. Nah niku boten. Biasanya nak pulang ya, kalau prakteknya gitu. Jadi kerupuk ditaruh di atas tisu dengan ambil tisu atau angkat piring, alhamdulillah tisu, kemudian kita makan. Setelah masuk mulut baru ambil kerupuk. Gorengan juga demikian, biasanya gorengannya sudah kanan tapi lomboknya oh iya betul Bu. Jadi kan ada gorengan kalian lombok, gorengannya tangan kanan tapi lomboknya kiri. Nah mulai besok, mulai nanti dibiasakan ya. Jangan makan gorengan. Jangan makan gorengan. Buatan tetap makan gorengan monggo. Saya biasanya gini, nanti lomboknya itu nak misalnya ini dibantu dengan kanan, nggak apa-apa. Kalau kan nak disalahnya kok repot misalnya, nyalahnya gorengan kan boleh gol. Itu pakai caranya gini. Kayak kita misalnya ada ulur harus misalnya tangannya kanan kotor, harus megangnya tangan kiri. Ini caranya dibantu dengan tangan kiri.
Ya, gitu. Ya, praktekkan. Misalnya Sampun harus praktek. mau meletakkan gorengannya nggak ada tempat. Misalnya sewu kita duduk di kursi. Di kursi yang biasanya ada hajatan prasmanan. Ya, mumpung kelingan ini. Jangan ditiru Bapak Ibu mumpung sing durung kasep. Jadi kan misalnya ada hajatan, resepsi yang model standing party kok, standing party kok. Orang kursine disediakan makanan yang luar biasa, dekorasi luar biasa, tapi di situ tidak disediakan kursi. Ini sama sekali nggak dicintai Rasulullah, nggak disenangi Rasulullah. Karena pasti nanti pengunjung makannya sambil berdiri, dan itu kurang afdol. Jadi lebih bagus sekali kalau mau seperti itu, monggo nggak dilarang, tapi disediakan tempat duduk. Ketika makan biar bisa duduk. Misalnya duduk aja nggak apa-apa, nggak harus ada meja. Ya. Nah, misalnya terjadi seperti itu, kita hanya ada tempat duduk. Misal gorengan diselek ke orang nggone kan? Nah, ya gitu. Nah, misal tangan kanan pegang gorengan, ya, kan lombok di tangan kiri. Ini kita bantu dengan tangan kanan. Seperti contohnya nih, misalnya ini lombok ya. Nah, nanti dibantu dengan tangan kanan. Jadi ada peran tangan kanan. Jadi hanya seolah-olah tangan kiri ini dipegang tangan kanan ini. Ini alternatif ketika mohon maaf yang tangan kanan ini harus memegang sesuatu, misalnya dengan gorengan mau diseleknya kan pramogone misalnya. Nah, itu caranya seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya ada tempatnya, gorengan diletakkan dulu, ngambil. Ini hal-hal yang kecil tapi luar biasa. Luar biasa. Dan bahkan saya pernah membaca keterangan orang yang bisa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil seperti ini secara istiqomah akan dibukakan oleh Allah bisa mengamalkan sunnah-sunnah atau syariat-syariat yang mungkin itu dianggap berat. Jadi itu saya setuju. Nanti akan berkembang sendiri, tambah baik. Termasuk biasanya itu guru langsung bleksep. Ratau doa alhamdulillah sebelum tidur wudu dulu. Karena sunahnya mau tidur wudu dulu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Habis jinabat, habis kumpul dengan suami istri ya, jinabat dulu sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur apa bareng? Abdulnya sebelum tidur. Bisa PPT selalu ngantuk berat, dingin, ya minimal wudu. Nah, kalau belum mau jinabat, bisa kuadem dia wudu, nyicil ya, wudu sih. Ya. Niku. Kemudian setelah wudu, syukur 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Misal enggak, baca Bismillah 21 kali, ya. Nah, misalnya, atau baca Bismillah 19 kali. Nah, ada 21, ada yang menerangkan 19. Terus baca apa? Kuliah, surat Al-Kafirun sekali aja nggak apa-apa. Terus kulhu ping 3, falak ping 3, anas ping 3, terus disebul ke tangan. Susah ke seluruh kata. Mulai jurang pun sampai ujung kaki yang bisa disentuh. Insya Allah diparing sehat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali sebelum tidur. Selalu baca surat itu setiap mau tidur. Tasih kurang malih, tambahi ayat kursi. Kurang malih, dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah maka dijamin aman, dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur pun insyaallah diamankan dari segala mara bahaya. Amanah Rasulu ila akhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi 2 ayat. Tasih kurang, Pak. Oke. Niki sing sesuai sunah Rasul ya. Niku tambahan-tambahan. Niki sing termasuk dilampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah berpesan pada putrinya Sayyidah Fatimah. Kon maca napa sebelum tidur, maca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ping 30. Kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah ping 30. Kemudian takbir 34 genep 100. Tasbih 33, tahmid atau alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar 34.
Tasih kurang kali mboten, Pak. Nah, kurang kula aturke wong tasih enten iki. Bon niki mawon mun saya nggih. Iki buah kok wis. Wis buah siji aku biasane Mas bar apa kerja wis saya wis langsung blosor wis ya. Terus sunah napa? Madhep kiblat. Iki sunah nggih, sunah. Kalau menjadikan posisi tempat tidurnya memungkinkan. Nah, kula biasanya kamar kula kawit riyen kula desain wis buah niku pintunya di mana, yang penting diusahakan tempat tidur panjangnya atau kasurnya ini buka kasur bono mau jadi ganti. Ono sing karpet kok kadang-kadang. Mau kula seneng turu iki seneng karpet ngene niku. Ngoten niku sing mujur ngalor. Jadi iso kanggo mujur ngalor terus miring kanan, tangannya sunnah digawe bantal. Terus dengkule rada ditekuk sithik. Niki sunahe ngoten. Miring kanan madhep kiblat. Lah nek kelon bojone piye? Nah, sengko iki keterangane butuh malih niki. Soale bojone pengen madhep rene, pengen dikeloni adep-adepan ya wis mangke iki bahas malih niki. Niki sunah yang ketika kita tidur sendiri. Jadi ngoten, sunahnya ngoten. Ono sing protes, lho kula praktek ngoten tangane kula baru gringgingen lho. Siji karena belum terbiasa, loro sarene kesuwen. Kanjeng Nabi itu nak sare kan tidak pernah lama-lama. Lah wae dhewe turu ning 8 jam, 9 jam yo gringgingen ngene. Pala tangi-tangi, tangan kunti ora ono. Karena ora krasa. Niku sunnah di antara sunnah-sunnahnya seperti itu. Ini pasti banyak sekali termasuk sunnah kita pakai pakaian dengan tangan kanan, pakai sandal dengan tangan kaki kanan, lepas dengan kaki kiri. Ngoten niku termasuk sunnah-sunnah kanjeng Nabi yang apabila kita laksanakan fadilahnya, pahalanya luar biasa. Belum yang lain-lain termasuk yang berumah tangga, ibu-ibu melatih suami dirinya kenapa? Derek sunai kanjeng. Senajan nopo masak ora wajib, nyapu ora wajib. Ini rahasia jadi kadang tak omong ya. Ini rahasia para suami jadi Pak. Asline niku Bu, nggih, asline niku Pak. Ngombahi, ngepel, masak itu boten kewajiban secara syariat. Wong putri niku nek umume wanita Indonesia niki derek garwane Kanjeng Nabi, derek napa putri-putrine Kanjeng Nabi senajan iku boten wajib sebagai bukti ibadah abdi suami golek ridhone suami surga sawisane. Alhamdulillah. Senajan boten wajib ning niku apa dilakukan wong sing nyuwun sewu ngladeni bojo, ngladeni bojo pisan dengan penuh keridhaan, keikhlasan karena boleh ridhani bojo, melatih suami gak unjukan kopi esok-esok es kopi jai monggo Mas Yogi unjukan Mas apa Pak kopi kopi gak kopi badan desaknya darno kopi esok-esok ini sambal terong karo misalnya wong nggih kula dak ngerti piye sampun mateng menika dhaharipun pi ngoten niku Bu. Jadi kan gitu ngoten niku Bu. Salah satu sunnah Rasul di antaranya nih ya, sedikit yang kita amalkan setiap hari bisa lah niku. Ngoten niku jenengan walaupun mungkin belum pernah haji belum umrah diganjar kaya wong haji lan umrah. Amin Allahumma. Senajan jadi nanti umrah dari nanti haji. Ladin bujuk diganjar kaya haji lan umrah. Wah niku tasih kata malih di ngapura diusoni. Jenengan ngumbahke pakaian bojo senajan asline mboten wajib niki. Ning apabila jenengan lakukan luar biasa fadilahnya. Dikatakan begini hadis, barang siapa yang mencucikan pakaian suaminya maka dia akan mendapatkan pahala 1000 kebaikan, dihilangkan 1000 kesalahan dan diangkat derajatnya 1000 derajat. Masya Allah. Niku mula bojone kula niku bisa niki jenenge nglondreke pakaian kula hampir tidak pernah kecuali pas darurat banget mboten nate. Mesin cuci mawon mboten dicuci kiambak mungkin yang lain bisa dilondri tapi khusus garwane dicuci kiambak Bu. Nah saged
Nggih, bahkan bojone kula sering kula tak ateke, sampe sarung di tas dinggo awake lihat diprotorke dibukahi. Saking senenge semangate nek ngumbahi pakaiane bojo niku lho, Bu. Sebab apa? 1000 kebaikan, 1000 kelele di ngapura, 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Niki sunnah-sunnah yang kelihatan yang kecil yang setiap hari kita bisa melakukan, dan insya Allah ini akan selalu istiqomah kalau kita ilmuni, dan insya Allah ini akan membuka pintu-pintu rahmat Allah yang lain, keberkahan-keberkahan Allah SWT dengan kita niatkan mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Cukup sekian, sebenarnya masih banyak, nanti bisa bersambung di lain waktu, bisa ketemu lagi dengan saya. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho, panjang umur, sehat walafiat saking panggih malih kanthi keadaan ingkang sae. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dumugi pinaringan tambah berkah umur ilmu rezeki dzurriyyah, sehat walafiat zahir wa batinan, hasil sedaya maksud hajat kula panjenengan sedaya dipun kabulaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi termasuk pembangunan mushola Ikhlas yang rencana masjid. Insyaallah kula nderek ndongaken saya ikut bahagia, senang mendengar kabar-kabar baik dari mushola Ikhlas yang sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan perluasan tanah di belakang ini yang sesuai harapan kita, Pak Yogi. Dulu saya ikut berharap, ikut berdoa, alhamdulillah Gusti Allah ngabulkan. Ini menjadi motivasi semangat kita bersama. Apabila kita punya hajat, punya niat yang baik, kita gantungkan kepada Allah, Allah yang akan mengurusi. Kita berdoa kepada Allah, misalnya seperti contohnya ini tanah disalami mawon mangke tanahnya sing ndonga Gusti Allah. Kita bangun juga demikian. Nanti kita misalnya peletakan batu pertama, hidungani, waktu ini dihidungani, saat dulu diletaknya dihidungani Pak Yogi. Ojo pluk ngoten tok. Mesine dihidungani sik, pasire dihidungani sik. Biar nanti dia yang berdoa mencari teman-temannya. Lho niku saya itu Pak Yogi. Ini sudah kita buktikan, Allah mengijabah tanah kita salami doa ini. Gusti Allah, dia yang memohon kepada Allah, ya Allah, jangan ridhokan ya Allah, saya menjadi milik mushola Al-Ikhlas, dijabahi. Karena dia berdoa juga, bukan mati dungan gede, tapi dungan tanah ini Bu. Itu desa ya, ini dari peletakan batu pertama. Nah itu, semoga dari kasar ini, didungani biar nanti batunya, pasirnya, semennya, besinya berdoa kepada Allah, mencari teman-temannya. Ya Allah, datangkan teman-teman saya ke sini ya Allah. Waktu itu ngono waktu tertinggi waktu teko 5 menit. Oh. Kuat ora 5 menit. Pasir 10 menit. Dan panitia ini pembangunan mushola Ikhlas putih niki. Dadi ngitung semek 500 sak. Wah. Niki mboten guyon, ketake guyon tapi insyaallah Gusti Allah niki kan mboten insyaallah Gusti Allah kan mirsani. Ini kusah itu Pak. Dan kami mengalami hal seperti itu. Semet itu kan disiksa duwe diaduk niku. Insyaallah bar itu ndonga. Golek kanca makene niku. Golek kanca iki kedo ndonga dhewe. Mesine ndonga, semere ndonga, lho satu makhluk. Niku padha karo makhluk iki. Cuman bahasanya dengan bahasa dia sendiri. Loh, tanah itu tunggu Pak Ibu. Tanah itu tunggu. Insya Allah. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Insya Allah memiliki hajatnya mushola Al-Ikhlas dipermudah oleh Allah. Termasuk semua jamaah, para jamaah yang istiqomah di mushola maupun yang belum istiqomah. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan umur ilmu rezeki dzurriyyah, sehat walafiat zahir batinan, dan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, bejo selamat awal akhir dunia akhirat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kirang sawana nyuwun pangapunten. Wal akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari para jamaah, bapak atau ibu ingin menanyakan. Enggak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu Pak Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus banyak mendapat sholawat. Tapi saya pernah juga melihat bahwa sholawat-sholawat itu banyak sekali. Ada sholawat Nariyah, sholawat Badar, ada sholawat Jibril, ada sholawat Durga, dan lain-lainnya. Nah, ini sholawat apa yang paling afdol untuk kita baca agar mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad? Yang kedua, saya senang sekali dan melantunkan dan mendengarkan syair Abu Nawas. Saya tersentuh Mantap. hati saya bila mendengarkan syair Abu Nawas yang sering dibaca sebelum sholat jamaah. Nah, apakah melantunkan syair Abu Nawas ini juga ya apalagi kalau itu apakah juga kaidahnya kan setara dengan sholawat? Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian ya terkait dengan sholawat yang mana sholawat itu salah satu cara atau ikhtiar kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi pernah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sungguh orang yang paling dekat denganku, Kanjeng Nabi, besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Jadi di dalam dawuhnya Rasul yang ini spesifik bagi untuk motivasi bagi orang yang memperbanyak baca sholawat. Jadi orang yang paling dekat denganku Rasulullah besok di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Berarti orang yang terdekat dengan Rasul berarti orang yang termasuk diprioritaskan, didahulukan dalam mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Maka di antara salah satu kunci dari syafaat Rasul di antaranya adalah memperbanyak baca sholawat. Walaupun tidak cukup sholawat sebenarnya Bapak Ibu, termasuk tadi yang saya sampaikan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Ini yang termasuk penting sekali, ya. Jadi jangan sampai kita banyak sholawat tapi tidak tahu sholat. Ini jadinya salah paham, ya. Jadi sholat sudah nggak perlu dibahas lagi, itu sudah sesuatu yang lazim, sudah sesuatu yang wajib, ya. Ya, sholawat ini adalah penambahan amaliyah sebagaimana disabdakan di beberapa hadis di dalam kitab-kitab. Banyak sekali keafdalan sholawat, di antaranya ada dawuh orang yang setiap hari membaca sholawat 1000 kali sampai akhir hayatnya istiqomah, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Ini orang yang ahli baca sholawat 1000 kali. Kemudian sholawat mana yang afdal yang kita baca? Ada sholawat itu macamnya banyak, bahkan ratusan sholawat. Saya punya kitab namanya Kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Di situ kumpulan senggot itu apa? Senggot itu bentuk-bentuk kalimat sholawat. Mulai dari sholawat yang paling pendek namanya sholawat Jibril. Kenapa ini disebut sholawat Jibril? Karena sholawat Jibril ini yang dilafadzkan dulu di surga menjadi wakilan menurut sebagian riwayat dulu menjadi mas kawinnya atau maharnya pernikahan Nabi Adam dengan ibu Hawa. Yang baca sholat Jibril adalah dulu makanan yang melafaz pertama kali adalah malaikat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, walaupun tidak harus dilakukan ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu tidak apa-apa. Itu paling pendek. Sholawat paling pendek. Atau dengan Allahumma sholli ala Muhammad, atau dikasih Sayyidina, monggo boleh, bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau disempurnakan dengan ditambah wasalim, Allahumma sholli wasallim
ala sayyidina Muhammad. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sholawat tanpa wassalim ini kurang afdol, kurang sempurna, maka perlu ditambah wassal. Kemudian kita setelah baca sholawat dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, akhirnya lebih afdol ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu lebih afdol. Pada akhirnya ditambah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in atau wa sahbihi wa sallim. Nah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu lebih afdol, lebih sempurna. Kemudian kalau kita mengacu pada sebagian riwayat, sholawat paling afdal adalah sholat Ibrahim, maka dipilih di dalam sholat itu sholawatnya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tambah fil alamin Naka Hamidum Majid, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa sholawat paling afdol adalah sholawat Ibrahim. Maka di dalam sholat kita seringnya bacanya sholawat Ibrahim. Cuman tidak mengecilkan sholawat-sholawat yang lain. Nah, seperti sholawat munjiat, sholawat tunjina, ini spesifik kaki keselamatan. Ono sholawat naria untuk qabul hajat dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya punya sholawat kubro, ada sholawat kubro, itu sholawat kubro ada riwayat dari Syekh Abdul Qadir, jalur Syekh Abdul Qadir, ada dari Syekh Abdul Qasim Junaidi Baghdadi. Ada sholawat ruh, ada sholawat sultaniyah dan lain sebagainya. Dan itu semua sholawat-sholawat di situ mempunyai keistimewaan tersendiri. Yang terpenting kita baca sholawat, pilih mana sholawat yang sudah terbiasa kita baca, yang sekiranya kita baca itu nyaman dan kita baca itu lebih enak, gitu aja. Kalau saya banyak sholawat wiridannya, tidak cuma 1-2. Beberapa sholawat saya, ada sholawat kubro, ada sholawat nuraniyah. Allahumma sholli ala barik, Allahumma sholli ala barik ala sayyidina Maulana Muhammadin syajaratul asri nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'idil asrar rabbaniyah wa khazainil mawqil istifaiyah sahibil qabdatil asriyah wal badiyat insaniyah wa rusbati aliyati malik darajatin nabiyuna tahta liwahi wa kumil wa alihi wa sallallahu barik alihi wa ala alihi wa khalaqta wa zakta wa amanta wa ahyaita ila yaumi tab'atu min afrita wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya sholawat nuraniyah. Itu kalau di pondok di Karangsewu biasa dibuat wiridan. Nah, pada sholat maghrib 3 kali, pada subuh minimal 3 kali. Kalau untuk riyadhah khusus itu ada dibaca setiap hari 100 kali. Ada sholawat makluf, ada sholat banyak sekali sholawat. Monggo yang sekiranya mudah dilafalkan saja, sing pun hafal niku dibaca yang banyak sebanyak mungkin. Syukur jangan kurang dari 1000 kali. Monggo misalnya nariyah tasik sewu kayu bengoren misalnya, yo cukup 11 kali. Misalnya pada sholat duha atau pada sholat fardu 11 kali, atau 11 rakaat ya monggo gitu, atau 10 kali. Karena ada dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa baca sholawat sekali maka Allah balas 10 kali. Barang membaca sholawat 10 kali dibalas Allah 100 kali. 100 kali dibalas Allah 1000 kali. Balasan Allah berupa apa? Berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo ajeng sholawat semua pemohon niku sedaya sae. Mohon niku terkait syafaat, terkait sholawat. Sebenarnya tidak hanya sholawat, bahkan Kanjeng Nabi dawuh dan dawuhnya Rasulullah hadis ini ditulis tenggene caket tenggene Raudhah Madinah. Jadi kan menawi teng ziarah Kanjeng Nabi nglewati sadèrèngé makam Kanjeng Nabi niku di dinding sebelah kiri iki sabelahe mimbare Kanjeng Nabi enten tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwa syafaatku ini untuk umatku ahli melakukan dosa besar di antara umatku.
Enten iki hadis Kanjeng Nabi, termasuk itu ditulis diabadikan nanggone Raudhah Masjid Madinah, Masjid Kanjeng Nabi. Iku enten. Jadi kan makanya kelewatan sejarah Kanjeng Nabi sebelah kiri ngeten iki. Sebelum mimbar itu ada tulisan besar itu dasarnya itu hijau, terus tulisannya mas, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat itu untuk, bahkan syafaatku itu untuk para orang-orang yang ahli melakukan dosa besar dari umatku. Maksudnya apa? Jangankan orang yang tidak pernah berbuat dosa, jangankan orang yang ahli ibadah seumur hidupnya, orang yang pernah melakukan dosa besar saja, yang penting masih bawa iman kepada Allah sampai akhir hayatnya, besok tetap dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun yang terakhir mungkin. Tapi wong sing paling didahulukan, sing paling banyak membaca sholawat. Itu terkait dengan sihir tadi, Mbak. Ilahi lastulil firdausi ahlakil akhir, yang terkenal itu syairnya Abu Nawas. Itu bagus sekali, itu untuk munajat kepada Allah. Terkait dengan sama menyamai, tentunya tidak sama nih. Tetap sholawat lebih afdal, karena sholawat itu bisa menghapus dosa, terus kemudian bisa menaikkan derajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, mendapat guyuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat secara spesifik sudah sudah diperintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Tapi tidak kalah penting, tidak kalah afdal doa tersebut atau munajat tersebut dibaca. Bahkan di dalam kitab Nashihul Ibad juga dijelaskan, karanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Muslim disunahkan setiap ba'da sholat Jumat disunahkan membaca doa ilahi nastul fitausi ahla wala aqwa ala nabi sahimi fahabli taubata wa fil durubi fa innaka ghafirud dabil amin. Ilahi nastul fitausi ahla, ada sing lagune ilahi las Firwan Ilahi lastulil firdausi ala. Semoga lagunya bebas. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dambil adhimi. Berapa kali? Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Maka setiap pulau imami niki mesti pulau jak maos sarang-sarang jamaah. Ba'da sholat Jumat maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Falak ping 7, An-Nas ping 7, disambung ilahi lastul firdaus iki ping gangsal utawi ping 7. Niku keterangannya teng kitab Nashihul Ibad wonten, teng kitab Al-Bajuri wonten. Kitab niku mangke membuka wonten napa-napa. Jadi pada pangeran boleh kitab ya pokoke niki diamalke ya mawon. Kok buka yo karo iso maca. Paham ya lagi? Jadi intinya tetap afdal. Saya bahkan wonten perintah khusus tenggen kitab-kitab maos wiridan ilahilas firdaus. Termasuk kula pengamal kula. Jadi kula bulure jenengan kula lagi. Termasuk kula setiap pada Jumat saya usahakan bisa istiqomah baca ilahilas firdaus itu sampai 5 kali atau syukur 7 kali ya pada sholat Jumat. Fadilahnya banyak, diampuni dosanya, mendapat ridho Allah, dibukakan apa? Pintu-pintu rahmat berkahnya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Intinya saya sangat untuk diamalkan. Sabar. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Romo Kiai Muhammad Hasan dan Akhir Dr. Sawangiran Pulau Semangat datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في منزله يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآلف المألوف يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والهداية اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت إيماننا في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسأل رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم طول عمرنا بالعبادة في الصحة والعافية والسلامة اللهم ارزقنا حامل القرآن كامل ارزقنا فهم واسع وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا نسيا حلالا طيبا وارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا والمسلمين اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذ تلاميذنا وأهلنا وضيوفنا وجيرنا وأهل قريتنا جميع قربائنا خصوصا جماعة مصلى الإخلاص من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل القراء المخلصين وأهل العبادة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وظلم الغير وطغيان إنك على كل شيء قدير اللهم حسن مقاصدنا وقضي حوائجنا ويسر أمورنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم يسر وسهل لا تعسر يا ميسر يا الله يسر مرادنا ويسر مراد keluarga besar Musola Al-Ikhlas ya Allah yassir umurahum ya Allah yassir muradahum ya Allah yassir muradahum ya Allah tu'asir ya muyassir kull asir yassir muradana muradahum kull asir yassir lana kullal umuri afina min kulli hammin awwal awani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa mahwalu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ya kana musta'in wa nasma'u mustaqim sallallahu alaihi wa sallam Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, telah berakhir acara pada pagi hari ini. Saya selaku membawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kekeliruan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.